Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Lovecraft Country tahun 2020 full season. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang pria yang mencari ayahnya yang tiba-tiba menghilang. Namun ternyata itu adalah jebakan yang memancingnya menggali siapa dirinya sebenarnya yang ternyata keturunan penyihir terakhir di bumi. Series ini memiliki monster, hantu, dan juga tentunya sihir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Di Amerika masih dipenuhi rasis yang menganggap orang non-kulit putih dianggap kasta rendahan yang dibedakan dengan orang kulit putih. Sebuah bis mengalami mogok sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Salah satu dari penumpang bis adalah seorang pria bernama Atticus Freeman yang biasa dipanggil Tick yang merupakan seorang veteran perang. Tak lama kemudian sebuah mobil datang untuk mengganti bis yang mogok, namun Tick mendapatkan tatapan tajam dari pemilik mobil yang baru datang. Tick melihat seorang perempuan kulit hitam dan mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tick menjelaskan kalau ia menjadi tentara untuk pergi dari ayahnya, namun sekarang ia pulang untuk mencari ayahnya yang diberitakan menghilang. Waktu berlalu, Tick sampai di rumahnya. Ia bertemu dengan keponakannya yang bernama Diana Freeman yang biasa dipanggil Di. Orang tua Di yang bernama George Freeman dan istrinya Hippolyta Freeman menyambutnya dengan gembira. George memiliki bisnis bernama Chef Negro Travel yang memberi map dan petunjuk bagaimana orang kulit hitam bisa berpergian dengan aman. Tick menemui George di kantornya. George menjelaskan kalau ayah Tick sudah menghilang selama 2 minggu ini. George tidak bisa membayangkan kemana ayah Tick pergi, namun Tick menunjukkan kalau ayahnya mengirimi surat. Surat itu berisi kalau Tick memiliki warisan rahasia dari leluhur dari sisi ibunya yang disembunyikan darinya. Dan ayah Tick ingin ia pergi ke tempat bernama Ardham. George akan mencari di mana Ardham ini sementara Tick pergi ke sebuah bar. Ia ke sana untuk mencari pemilik bar yang bernama Sammy. Sammy adalah orang yang sering menghabiskan waktu bersama ayahnya. Sammy menjelaskan kalau ia terakhir kali melihat ayah Tick bersama pria kulit putih menggunakan sedan berwarna silver. Setelah itu, ia tidak pernah lagi melihat ayah Tick. Di malam hari diadakan pesta di jalan dan perempuan bernama Ruby sedang bernyanyi di depan banyak orang. Kemudian saudari Ruby yang bernama Leticia muncul dan ikut bernyanyi padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah mereka selesai bernyanyi, terlihat jelas kalau hubungan mereka tidak terlalu baik dan Leticia ingin menumpang beberapa hari sampai ia mendapatkan pekerjaan. Di tempat lain, George menjelaskan pada Tick kalau terakhir kali nama Ardham disebut di map adalah 200 tahun yang lalu, dan tempat itu berada di Devon County. Tick berencana pergi ke sana dan George ingin ikut dengannya. Kemudian Tick pulang ke rumahnya. Di sana ia menelpon ke telepon Korea Selatan. You went home. You shouldn't have. Ia mendengar suara seorang perempuan, namun Tick tidak berkata apa-apa dan menutupnya. Keesokan harinya, Tick sudah bersiap pergi, namun ternyata Leticia akan ikut dengannya. Sebelum George pergi, Di biasa memberi komik buatannya pada ayahnya. Di membuatkan sebuah komik berjudul Orithia Blue. Waktu berlalu, George, Leticia, dan Tick sudah melakukan perjalanan selama beberapa hari, dan mereka berencana makan dan memasuki kota. Saat mereka memasuki restoran, orang di sana memandangi mereka dengan tatapan aneh. Bahkan pelanggan di sana memilih pergi daripada harus makan bersama mereka. Pelayan terlihat bingung dan pergi setelah memberi menu. Sambil menunggu, Leticia pergi ke kamar kecil. Namun saat di sana, ia melihat pelayan restoran sedang menelepon dan melaporkan Tick. Get your ass up! We gotta get the fuck out of here now! Dengan cepat, Leticia memperingati George dan Tick untuk pergi dan di saat yang sama pemadam kebakaran memburu mereka. Leticia mengendarai mobil sementara orang yang mengejar mereka menembaki mereka. Leticia berhasil menyalip dan membuat ada satu mobil di antara mereka.
Namun tiba-tiba mobil yang mengejar mereka terpental padahal mobil itu tidak terkena apapun. Dari mobil Silver muncul seorang perempuan kulit putih namun mereka memilih mengabaikannya. Waktu berlalu, mereka sampai ke rumah saudara Leticia yang bernama Marvin untuk menginap. Marvin tidak tahu tentang Ardham, namun Devon County memiliki kejanggalan setelah dipimpin sheriff baru, seperti hilangnya orang secara misterius. Namun Marvin berpendapat kalau Ardham ada di sekitar hutan yang tidak diberi nama di map. Leticia berencana menginap di rumah Marvin, namun ternyata hubungan mereka juga tidak terlalu baik. Dan salah satunya adalah karena Leticia tidak datang ke pemakaman ibu mereka. Keesokan harinya, Leticia ikut dengan George dan Tick dan kini mereka sudah sampai di Devon County. Mereka harus mencari jembatan menuju Ardham namun mereka tidak bisa menemukannya. Merasa frustasi, mereka beristirahat sejenak namun sebuah mobil polisi mendekati mereka. Sama seperti kota sebelumnya, polisi di sini juga memberikan perilaku rasis pada mereka. Polisi mengusir mereka dan berkata jika mereka berada di luar saat matahari tenggelam maka ia memiliki hak untuk menembak mereka. Kini tinggal 7 menit sampai matahari tenggelam dan mereka harus segera pergi. Namun mereka tidak bisa berjalan cepat karena polisi ini akan menilang mereka karena ugal-ugalan. Mereka hanya bisa berjalan sesuai batas kecepatan dan mereka berhasil melewati batas kota yang ditandai dengan rel kereta. Polisi itu berhenti mengejar mereka, namun ternyata itu adalah jebakan karena di depan mereka ada polisi yang sudah menunggu. Mereka dibawa ke dalam hutan dan akan dieksekusi di tempat. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang dan membuat kepanikan. Orang-orang berlarian dan Tick dan Leticia bersembunyi di dalam sebuah kabin. Dua polisi yang terluka memaksa masuk dan mereka sama-sama ketakutan. Sementara itu, George masih di luar dan ia hanya berbekal sebuah lampu senter namun tidak ada monster yang menyerangnya. George berhasil sampai ke kabin dengan selamat. George sadar kalau ia tidak diserang karena ia memegang lampu. Sepertinya makhluk ini takut dengan cahaya sehingga mereka hanya muncul di malam hari. Cahaya terkuat yang bisa mereka gunakan adalah lampu mobil. Leticia berlari ke tempat mobil mereka berada secepat yang ia bisa. Ia berhasil sampai tepat waktu dan saat lampu mobil menyala, monster ini bersembunyi ke dalam tanah. Sementara itu, polisi dengan luka dari monster ini berubah menjadi monster yang sama. Kemudian ia membunuh rekan polisinya. Namun Leticia datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Namun mereka terkepung monster dan hanya bisa bertahan dengan menggunakan flare. Namun tiba-tiba suara melengking terdengar dan monster-monster ini meninggalkan mereka. Keesokan harinya mereka bisa menemukan jembatan yang bisa membawa mereka ke Ardham. Dan yang mereka temukan di sana adalah sebuah kastil yang sangat megah. Mereka disambut dan diberikan kamar sesuai dengan mereka. Seperti kamar George yang memiliki perpustakaan pribadi dan Leticia dengan pakaian mewah yang ia sukai. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama William yang mengajak mereka makan siang. William menjelaskan kalau rumah ini adalah milik orang bernama Samuel Braithwaite. Namun rumah ini adalah replika karena rumah sebelumnya habis terbakar. Tick merasa curiga pada William apalagi setelah apa yang mereka alami kemarin. Namun ternyata Leticia dan George tidak mengingat tentang monster sebelumnya. Kini mereka tidak merasa nyaman dan akan pergi ke desa, namun mereka melihat mobil mereka dalam keadaan mulus. Padahal sebelumnya mobil mereka mengalami kecelakaan. Mereka sampai ke desa dan Tick mendengar suara yang sama yang menghentikan monster sebelumnya. Suara itu berasal dari seorang perempuan dengan anjing yang ganas. Namun saat wanita ini tahu kalau mereka adalah tamu keluarga Braithwaite, wanita ini menjadi tenang. Mereka merasa kalau bangunan besar di sekitar desa adalah penjara tempat ayah Tick dikurung. Hari sudah gelap, namun George mengingat kalau ibu Tick pernah bercerita kalau nenek moyangnya adalah seorang budak yang melarikan diri saat rumah masternya terbakar. Namun monster sebelumnya kembali menyerang mereka, namun mereka berhenti setelah seorang perempuan membunyikan sebuah peluit. Waktu berlalu, saat di dalam rumah, Tick ditunjukkan di mana seorang pria sedang dioperasi untuk diambil sebagian jantungnya.
Sementara itu, tanpa sengaja George membuka pintu rahasia ke sebuah perpustakaan, dan di meja ia melihat buku berjudul Order of the Ancient Dawn. Sementara itu, pria sebelumnya selesai dioperasi dan pria ini bernama Samuel Braithwaite. Di sana juga ada anak Samuel yang bernama Christina Braithwaite yang menyelamatkan Tick sebelumnya. Samuel berkata kalau ia bekerja sangat keras untuk kembali ke surga dan ia tidak ingin lagi melihat Tick hingga upacara. Christina mengantar Tick ke kamarnya. Tick tahu kalau Christina adalah orang yang menghilangkan ingatan Leticia dan juga George. Tick meminta Christina mengembalikan ingatan Leticia dan George dan Christina mengabulkannya. Leticia dan George berteriak, namun Tick tidak bisa pergi karena ia terjebak sebuah segel. Waktu berlalu, Tick, Leticia, dan George dipanggil untuk makan malam bersama Samuel. Namun hanya boleh ada pria sehingga Leticia tidak bisa ikut dengan mereka. Samuel menjelaskan kalau pendiri dari Order of the Ancient Dawn yaitu Titus Braithwaite adalah orang yang terpilih. Orang di sana diberi makan sebagian jantung yang sebelumnya diambil dari Samuel. Namun George yang sebelumnya sudah membaca buku tentang kelompok ini membantahnya. Kelompok ini adalah kelompok eksklusif dan keturunan dari Titus Braithwaite otomatis menjadi anggota utama. Dan Tick adalah keturunan terakhir dari Titus karena nenek moyangnya hamil oleh Titus saat menjadi budak di sini. Tick meminta semua orang pergi kecuali Samuel, dan sesuai perintahnya semua orang pergi. Samuel adalah keturunan dari sepupu Titus sehingga walau Samuel adalah pemimpin kelompok ini namun jabatan Tick lebih tinggi darinya. Tick memerintah Samuel untuk mengembalikan ayahnya sekarang juga. Namun Samuel berpikir kalau peraturan ini kuno dan ia tidak ingin menurutinya. Mereka harus mencari ayah Tick sendiri dan kembali ke bangunan sebelumnya, namun mereka tidak bisa menemukannya. Perempuan sebelumnya mengancam mereka, namun Leticia berhasil menyelamatkan mereka. George menemukan batu yang bisa dibuka yang menunjukkan sebuah terowongan. Dan di ujung terowongan ini, ayah Tick yang bernama Montrose Freeman berhasil melarikan diri. Dan mereka berhasil menemukannya. Dengan cepat mereka melarikan diri dengan mobil, namun mereka tidak bisa melewati jembatan yang membuat mereka mengalami kecelakaan. Kemudian Samuel dan Christina menemui mereka. Samuel menembak Leticia di perutnya dan membunuhnya dan juga menembak George namun ia masih hidup. Samuel mengancam Tick untuk mengikuti perintahnya agar George dan ayahnya bisa selamat. Waktu berlalu, Tick sedang bersiap untuk melakukan ritual. Christina menjelaskan kalau ia sangat menyukai sihir namun sihir hanya boleh dipelajari oleh pria. Selain itu, Tick juga melihat kalau Leticia kembali hidup. Christina memberi Tick sebuah cincin kemudian membawanya ke tempat ritual. Samuel melakukan ritual agar bisa menjadi abadi dan ia harus mengorbankan keturunan dari Titus. Tick membuka portal ke Taman Eden sementara ia berteriak kesakitan. Namun dari portal itu ia melihat seorang perempuan yang sedang hamil. Terjadi ledakan yang membunuh semua anggota kultus ini. Rumah ini hancur dan Tick mengikuti perempuan sebelumnya yang dikelilingi api keluar dari rumah ini. Leticia berhasil keluar tepat waktu, namun George tidak berhasil selamat karena luka tembakan Samuel sebelumnya sementara ayahnya bisa selamat. Waktu berlalu, mereka sudah pulang dan pemakaman untuk George sudah dilakukan dengan adat orang kulit hitam. Beberapa minggu kemudian, Ruby dan Leticia sedang berada di lingkungan orang kulit putih karena Leticia baru saja membeli rumah di sini. Leticia tidak ingin menjelaskan di mana ia mendapatkan uangnya dan ia akan menjadikan rumah ini sebagai kontrakan untuk orang kulit hitam. Tempat ini sudah lama terbengkalai dan perlu direnovasi. Di tempat lain, Tick dan ayahnya sedang di rumah mereka. Mereka tidak memberitahu Hippolyta kebenaran tentang kematian suaminya. Mereka hanya memberitahu kalau George ditembak polisi rasis yang mereka temui di jalan. Tick ingin memberitahu Hippolyta kebenarannya namun ayahnya melarangnya karena ia tidak ingin membicarakan kalau sihir itu nyata. Keesokan harinya, Leticia sedang sibuk merenovasi rumahnya dan juga sebagian besar kamar di rumah ini sudah disewakan. Di saat yang sama, Tick menemui Leticia. Ia ke sana untuk berpamitan karena Tick berencana untuk kembali ke Florida. Leticia meminta Tick untuk tidak terburu-buru dan ikut berpesta atas rumah baru ini.
Namun tentu orang kulit hitam tidak disambut di lingkungan orang kulit putih. Di depan mereka, 3 pemuda kulit putih sengaja menyalakan klakson mobil untuk mengganggu mereka. Polisi juga ada di sana, namun mereka juga sama rasisnya. Keesokan harinya, Leticia terbangun karena ada sesuatu yang menarik selimutnya, namun ia tidak merasa aneh. Klakson mobil sebelumnya masih menyala dan mengganggu tidurnya. Tangki radiator rumah overload dan Leticia pergi ke ruang bawah tanah untuk memperbaikinya. Di sana ia melihat sebuah pintu ke bawah yang terus terbanting dan mendengar suara teriakan dari dalamnya. Tak lama kemudian, Tick dan Leticia memeriksa ruangan itu, namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Tick menenangkan Leticia dengan berkata kalau ini adalah ulah orang kulit putih yang ingin mengganggu mereka. Keesokan harinya, rumah Leticia sudah selesai direnovasi dan diadakan pesta untuk merayakan rumah baru ini. Di saat yang sama, Hippolyta juga ada di sana dan ia menemukan replika tata surya yang menarik perhatiannya. Sementara itu, Tick menemui Leticia dan mereka berhubungan badan yang menunjukkan kalau kini mereka memiliki hubungan spesial. Tak lama kemudian, pesta terganggu dengan orang kulit putih yang membakar salib di depan rumah Leticia. Leticia sudah muak dan ia menghancurkan mobil yang klaksonnya sudah menyala beberapa hari. Dan sesuai dugaan, tak lama kemudian polisi datang dan menangkap mereka. Saat di perjalanan ke penjara, Leticia ditanya dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli rumah ini, namun Leticia tidak mau menjawabnya. Polisi menjelaskan kalau kepolisian menemukan 8 tubuh orang kulit hitam di ruang bawah tanah rumah itu. Beberapa hari kemudian, Leticia sudah dibebaskan. Ia mencetak foto yang ia ambil saat berpesta, namun dari semua foto itu, ia memiliki garis aneh. Ketika garis itu ia susun, terbentuk sebuah wajah. Kemudian muncul makhluk menyeramkan yang meminta Leticia untuk pergi dari rumah ini sekarang juga. Orang-orang sudah pergi karena takut orang kulit putih, sementara Leticia ingin pergi karena takut dengan hantu sebelumnya. Tanpa sengaja, Leticia memberitahu Ruby kalau rumah ini ia beli dari warisan ibu mereka. Ruby marah karena Leticia yang bahkan tidak datang ke pemakaman ibu mereka mendapatkan uang sementara ia tidak mendapatkan apa-apa. Di malam hari, Leticia bertemu dengan Tick di restoran. Leticia memberitahu kalau rumahnya berhantu. Ia telah mencari informasi tentang pemilik sebelumnya yang merupakan seorang ilmuwan bernama Epstein yang dipecat karena melakukan eksperimen pada manusia. Namun rumah ini disebut dengan nama Winthrop House. Di sebuah koran menunjukkan foto kepala polisi sekarang dan Epstein yang artinya mereka memiliki hubungan. Leticia berpikir kalau kepala polisi menyuplai Epstein dengan orang kulit hitam untuk dijadikan bahan eksperimen. Selain itu, Leticia juga menjelaskan kalau saat ia dan Tick berhubungan badan itu adalah kali pertama baginya. Kemudian mereka kembali ke rumah dengan membawa seorang dukun. Dukun ini menyembelih seekor kambing sebagai tumbal. Dukun ini menggunakan darah kambing untuk membuat simbol untuk membuat perlindungan di rumah dan juga Tick dan Leticia dengan gambar X di dahi mereka. Kemudian mereka pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual untuk membersihkan rumah. Di saat yang sama, 3 pemuda kulit putih menerobos rumah untuk membunuh mereka. 2 orang terjebak di sebuah ruangan. Di sana mereka melihat seorang pria dewasa dengan kepala seorang bayi. Makhluk itu membunuh mereka dengan uap yang meledak. Sementara itu, 1 orang lainnya terbunuh dengan lift yang tiba-tiba muncul dan membuat kepalanya buntung. Sementara itu, Leticia selesai melakukan ritual namun tiba-tiba air mengalir yang membuat perlindungan mereka rusak. Dukun sebelumnya dirasuki dan menyerang Tick namun tiba-tiba makhluk itu berpindah pada Tick. Tick dirasuki Epstein dan mengusir Leticia. Namun Leticia meminta bantuan pada korban eksperimen Epstein. Muncul 8 korban eksperimen Epstein dan mereka berhasil mengusir Epstein dari rumah ini. Beberapa hari kemudian, rumah ini kembali diisi orang kulit hitam. Ada yang bertanya tentang 3 pemuda kulit putih yang menghilang namun Leticia tidak tahu apapun tentang ini.
Namun saat lift turun sendirian ke ruang bawah tanah, diperlihatkan kalau 3 mayat pemuda itu ada di sana, juga 8 korban eksperimen Epstein. Sementara itu, Tick melihat Christina di kota dan ia pergi menemuinya. Tick sadar kalau orang yang memberi uang pada Leticia untuk membeli rumah bukanlah dari warisan ibunya, melainkan dari Christina. Tick bisa tahu karena rumah itu adalah rumah Winthrop, nama yang pernah ia lihat di sebuah lukisan di Ardham. Christina menjelaskan kalau Winthrop adalah anggota dari kultusnya, namun ia melarikan diri setelah mengambil beberapa lembar dari Book of Names yang sangat berharga. Book of Names berisi petunjuk dan mantra dengan bahasa Adam untuk bisa melakukan sihir. Namun Tick tidak peduli dan berencana membunuh Christina, namun entah kenapa ia tidak bisa menekan trigger pistolnya. Christina menjelaskan kalau belajar sihir tidak semudah yang dibayangkan. Kebanyakan orang hanya bisa menguasai satu sihir dalam hidup mereka. Dan kemampuan keluarga Christina adalah kekebalan yang membuat mereka tidak bisa disakiti. Namun tidak bisa disakiti bukan berarti abadi, dan karena itulah Samuel mencoba membuka pintu Taman Eden untuk mendapatkan keabadian. Keesokan harinya, Christina pergi ke rumah Leticia. What are you doing here? Can I come in? Namun ia tidak bisa memasuki rumah itu karena perlindungan yang dibuat dukun sebelumnya. Christina ke sana untuk meminta model tata surya milik Epstein yang sebelumnya Hippolyta temukan, namun Leticia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian Leticia menemui Tick di perpustakaan. Mereka saling menjelaskan apa yang mereka ketahui. Rencana Tick sekarang adalah mencari lembar Book of Names yang dicuri Winthrop yang mungkin bisa ia gunakan untuk mencari sihir untuk melindungi keluarganya. Kemudian mereka pergi menemui Montrose untuk meminta bantuannya. Walau awalnya ia tidak mau membantu mereka, namun ia pikir ia bisa menemukan di mana selembaran Book of Names berada. Di tempat lain, Christina dipanggil ke kantor polisi dan bertemu dengan kepala polisi yang bernama Seamus Lancaster. Seamus tidak suka Christina ada di kotanya tanpa memberitahunya. Christina hanya berkata kalau ia kesini untuk mencari model tata surya milik Epstein karena itu adalah tempat di mana Epstein menyimpan kunci mesin waktunya. Keesokan harinya, Tick, Montrose, dan Leticia akan pergi ke sebuah museum. Namun Hippolyta dan Dee ingin ikut dengan mereka dan mereka tidak bisa menolaknya. Waktu berlalu, mereka telah sampai ke museum. Montrose mengenal penjaga museum dan ia mengizinkan mereka untuk menyelinap malam ini. Museum ini dibuat oleh Titus Braithwaite, si pendiri kultus. Sementara itu, Dee dan Hippolyta sedang berada di planetarium. Hippolyta menjelaskan kalau ia menemukan sebuah komet karena ia seorang astronom, namun karena ia berkulit putih, orang-orang tidak mengakuinya. Di malam hari, Tick dan yang lainnya menyelinap ke museum dan mereka harus mencari pintu rahasia di patung Titus. Dari cahaya bulan memantul dan menunjukkan sebuah gigi buaya yang membuka sebuah pintu rahasia ke bawah tanah. Tick menuruninya dan di sana ia menemukan 3 terowongan. Kemudian Montrose dan Leticia juga ikut dengan Tick. Titus melakukan ekspedisi mengelilingi dunia untuk mencari Book of Names. Tick berpikir kalau terowongan ini ada hubungannya dengan ekspedisi Titus. Di perjalanan ketiganya ia pergi ke utara dan karena itulah mereka memilih terowongan ke utara. Di tempat lain, Ruby melakukan konser di sebuah bar orang kulit putih dan tentunya ia tidak dihargai. Namun di sana ia bertemu dengan William. Sementara itu, Tick dan yang lainnya terus menyusuri terowongan yang membawanya ke sebuah jurang dengan hanya sebuah papan yang panjang yang bisa mereka seberangi. Leticia sebagai orang paling ringan pergi terlebih dahulu dengan menggunakan tali. Namun setelah berjalan cukup jauh, Tick mendengar suara teriakan dan ia pergi menyusulnya. Ternyata ada sebuah senjata yang menjadi jebakan yang membuat mereka harus berjalan tanpa menggunakan tali. Leticia bisa melanjutkan perjalanan sementara papan itu tiba-tiba mulai menghilang. Montrose harus melompat dan Tick berhasil memeganginya. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil sampai ke ujung jembatan ini dan kini mereka berada di sebuah gua yang diisi air.
Di tempat lain, William dan Ruby berbicara di bar. William menggoda Ruby dan berkata kalau ia bisa merubah hidup Ruby yang dicurangi hanya karena ia berkulit hitam. Sementara itu, Tick dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan dan air semakin tinggi. Di sana Leticia menemukan mayat pemuda kulit putih yang menyerang rumahnya sebelumnya. Dan yang paling aneh, di sana mereka menemukan sebuah lift. Lampu menyala dan menunjukkan sebuah jalan semakin jauh yang dipenuhi banyak air. Di ujung terowongan, mereka melihat sebuah pintu dengan tangan yang mengambang. Untuk membuka pintu sepertinya harus menggunakan tangan. Tick memakai cincin yang diberikan Christina saat ritual, kemudian memasukkan tangannya. Terlihat darah mengalir dari sela-sela pintu, kemudian sebuah pintu rahasia terbuka. Saat mereka memasukinya, ternyata tempat itu adalah sebuah perahu yang tenggelam dengan banyak mayat di dalamnya. Di sana mereka berhasil menemukan lembaran Book of Names. Namun saat mereka akan membawanya, mayat yang memegangnya bergerak dan berubah menjadi seorang perempuan. Wanita itu berbicara dalam bahasa asing, namun entah kenapa Tick bisa memahaminya. Wanita ini menjelaskan kalau ia bernama Yahima. Titus melakukan ekspedisi untuk mencari orang yang bisa membaca Book of Names. Yahima bisa membacanya, kemudian Titus memintanya untuk menerjemahkannya buku itu. Namun saat ia tahu kalau Titus adalah orang yang jahat, ia berhenti menerjemahkannya. Titus membunuh semua orang Yahima dan mengurungnya di sini agar Yahima tidak menerjemahkan buku ini pada siapapun. Yahima terdiam, kemudian Montrose mengambil lembaran Book of Names. Namun tiba-tiba perahu ini hancur dan dipenuhi air. Dengan cepat mereka pergi ke lift dan mereka berhasil datang tepat waktu. Namun tiba-tiba Yahima berteriak keras yang memaksa Tick untuk memukulnya untuk membuatnya diam. Di tempat lain, Dee dan Hippolyta sudah di perjalanan pulang karena mereka diberitahu kalau Tick sudah berada di rumah. Di sana Hippolyta melihat map yang dipakai George dan kini ia tahu kalau tujuan George adalah Devon County. Sementara itu, Yahima sudah tidak bisa berbicara. Titus memberi mantra yang merubah Yahima menjadi siren agar tidak bisa menerjemahkan Book of Names pada orang lain. Namun saat tidak ada siapapun, Montrose membunuh Yahima. Keesokan harinya, seorang perempuan kulit putih terbangun dengan keadaan yang bingung. Ia pergi ke kota dan ia masih berperilaku aneh. Beberapa polisi menyelamatkannya yang berkeliaran di lingkungan orang kulit hitam. Perempuan ini dibawa polisi dan ia merasa kesakitan. Ia dibawa menemui William kembali ke rumahnya. Sementara itu, Tick dan Leticia mencari Yahima yang menghilang. Tick yang tahu kalau Montrose telah membunuh Yahima memukuli ayahnya dengan brutal hingga dipisahkan orang-orang. Di tempat lain, Ruby sedang bersama William. Ternyata perempuan kulit putih sebelumnya adalah Ruby yang William rubah menjadi perempuan kulit putih dengan menggunakan sebuah ramuan. Ruby tidak dipaksa untuk tinggal, namun ia senang menjadi perempuan kulit putih dan menikmati hari-harinya menjadi orang kulit putih. Di malam hari, Tick meminta maaf karena telah menunjukkan sisi gelap dirinya. Leticia tidak tahu kalau Montrose telah membakar lembaran Book of Names dan juga membunuh Yahima. Namun untungnya Leticia telah mengambil foto selembaran itu. Di tempat lain, Ruby kembali ke rumah William dan ia masih merasa nyaman berada di sana. William ingin meminta bantuan Ruby, namun sekarang bukan saatnya dan ia ingin Ruby menikmati hari-harinya sebagai orang kulit putih. Keesokan harinya, Ruby melamar pekerjaan di sebuah toko pakaian dan ia bisa bekerja dengan mudah. Namun ramuan ini hanya bisa bertahan selama beberapa jam. Saat Ruby tidak meminum ramuan itu lagi, maka tubuhnya akan mengelupas. Beberapa hari kemudian, William meminta bantuan Ruby untuk menjadi pembantu di sebuah pesta di kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan Christina yang memintanya menyimpan sebuah artefak di ruangan kepala polisi. Di tempat lain, Tick bermimpi melihat Hana yang terbakar. Ia berbicara sesuatu namun ia tidak bisa mendengarnya dan ia pun terbangun. Dengan foto lembaran yang diambil Leticia, Tick mencoba menerjemahkan bahasa Adam namun ia tidak bisa mendapatkan progres sedikit pun.
Sementara itu, sesuai permintaan Christina, Ruby memasuki ruangan kepala polisi. Ia menyimpan artefak itu di laci, namun ia mendengar suara di sebuah lemari. Di sana ia menemukan seorang pria yang diikat dan dipenuhi luka. Beberapa orang masuk dan Ruby harus bersembunyi bersama orang itu di lemari. Ruby bisa melihat kalau tubuh kepala polisi memiliki badan orang kulit hitam. Selain itu, mereka menjelaskan kalau orang yang di lemari adalah mayat yang dibuat kembali hidup. Kepala polisi juga memiliki kekuatan sihir yang ternyata adalah nekromansi atau menghidupkan orang mati. Di lain waktu, Ruby kembali berubah menjadi orang kulit putih. Namun setelah ia melihat bagaimana orang kulit putih melakukan rasis pada orang kulit hitam membuatnya ragu. Ia tidak meminum ramuannya dan membuatnya kembali menjadi orang kulit hitam dengan cara yang brutal. Ruby kembali ke rumah William dan ia melihat Christina di sana. Di rumah ini tidak ada ruangan yang dikunci selain ruangan bawah tanah. Orang yang pernah ke ruangan bawah tanah hanya Christina dan William. Christina mengundang Ruby belajar sihir agar ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Waktu berlalu, William kembali ke rumah dan Ruby menunggunya. Namun William mengalami gejala yang sama seperti Ruby. Dari tubuh William muncul tubuh lain yang ternyata adalah Christina. Artinya selama ini Christina adalah William. Di tempat lain, Tick sedang bersama Leticia di kamar mandi. Tick bercerita tentang masa kecilnya yang sering dipukuli ayahnya. Selain itu, ia pernah memiliki hubungan dengan seorang perempuan saat ditugaskan di Korea, namun hubungan mereka berakhir dengan cara yang aneh. Kini kita flashback di tahun 1949 di Korea Selatan. Seorang perempuan bernama Ji-ah tinggal bersama dengan ibunya. Ayah Ji-ah sudah meninggal dan ibunya berkata untuk mengembalikan kehormatan keluarga mereka, Ji-ah harus membawa pria ke rumah mereka. Ji-ah adalah seorang perawat. Ia mengikuti sebuah kencan buta untuk mencari pasangan, namun ia tidak mendapatkan pria yang menginginkannya. Tidak sepertinya sahabat Ji-ah yang bernama Yongja bisa mendapatkan pria. Yongja mengajak Ji-ah ikut dengannya, namun ia menolaknya. Kemudian Ji-ah pergi ke sebuah bar. Di sana ia menggoda seorang pria, kemudian membawanya ke rumahnya. Di sebuah kamar yang dikelilingi api lilin, mereka berhubungan badan. Namun ternyata Ji-ah adalah seorang monster yang membunuh pria yang berhubungan badan dengannya. Ia bisa melihat ingatan korbannya dari awal hingga mati di tangannya dengan meledak. Ibu Ji-ah tahu tentang itu karena Ji-ah harus membunuh 100 orang dan ia telah membunuh 90 orang. Waktu berlalu, perang di Korea terjadi dan tentara Amerika datang ke Korea Selatan. Sudah sebulan Ji-ah tidak membawa pria untuk dibunuh. Kini Ji-ah hanya perlu 2 korban lagi dan semua ingatan tentang korbannya yang membuatnya gila akan hilang dan Ji-ah bisa kembali menjadi manusia. Di malam hari, Ji-ah sudah menemukan korbannya dan kini ia tinggal butuh 1 korban lagi. Ternyata Ji-ah adalah anak yang sudah meninggal. Ibunya ingin anaknya kembali hidup sehingga ia pergi ke dukun yang memasukkan kumiho atau roh rubah berekor 9 ke tubuh Ji-ah agar bisa kembali hidup. Namun syarat agar kumiho pergi hanyalah jika Ji-ah membunuh 100 pria. Waktu berlalu, tentara menemukan adanya mata-mata di antara perawat. Tick yang ditugaskan di sana membunuh perawat di sana tanpa ragu. Saat ia akan membunuh Ji-ah, Yongja mengaku kalau ia adalah mata-mata komunis yang tentunya akan membuatnya dieksekusi. Waktu berlalu, setelah terjadi baku tembak dan di rumah sakit dipenuhi tentara yang terluka. Di sana Ji-ah melihat Tick dan Ji-ah sangat marah padanya karena telah membunuh Yongja. Suatu hari, Ji-ah sudah menentukan kalau Tick akan menjadi korban terakhirnya. Tick suka membaca dan ia meminta Ji-ah untuk membaca buku untuknya karena kacamatanya rusak. Seiring berjalannya waktu, Ji-ah sadar kalau Tick tidak seburuk yang ia kira. Ji-ah membawa Tick ke ruang maut di mana ia biasa membunuh korbannya. Namun saat mereka bercinta, Ji-ah berubah pikiran dan mengusir Tick. Ji-ah menjelaskan pada ibunya kalau ia benar-benar mencintai Tick dan ia tidak bisa membunuhnya. Waktu berlalu, Ji-ah dan Tick masih berhubungan seperti biasa dan semakin dekat. Namun Tick sudah mendapatkan cukup poin untuk bisa kembali ke Amerika. Namun Tick tidak ingin pulang dan memilih tinggal di Korea bersama Ji-ah. Kemudian mereka berhubungan badan, namun Ji-ah kali ini tidak bisa mengontrol kekuatannya dan hampir membunuh Tick. Ia bisa melihat masa lalu dan juga masa depan Tick. Di penglihatannya, Ji-ah bisa melihat kalau Tick akan mati.
Tentu setelah mengetahui kalau Jia adalah monster, hal ini membuat Tik sangat ketakutan dan memilih pulang ke Amerika. Keesokan harinya, Jia dan ibunya pergi menemui dukun yang memanggil roh Kumiho ke tubuh Jia. Dukun ini menjelaskan kalau kematian Tik akan menjadi bagian kecil dari kegelapan yang akan menyelimuti dunia. Kembali ke masa sekarang, Hippolyta berhasil menemukan kombinasi di sistem tata surya milik Epstein yang menunjukkan sebuah kunci. Sementara itu, Christina menunjukkan tubuh William dan perempuan kulit putih saat Ruby berubah yang berada di kondisi koma. Christina berhasil merubah darah mereka untuk dijadikan ramuan agar bisa berubah menjadi mereka. Ruby ingin pergi, namun Christina menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Christina memiliki banyak bakat di dunia sihir, namun karena ia seorang perempuan tidak ada yang mau mengajarinya kecuali William. Sementara itu, Leticia bermimpi melihat Hannah yang sedang memegang buku di tengah kebakaran dan kemudian ia terbangun. Leticia menemui Tik dan memberitahunya tentang mimpinya dan mereka sadar kalau mimpi mereka sama. Namun di mimpi Leticia, Hannah memegang sebuah buku, sementara di mimpi Tik, Hannah berbicara sesuatu yang tidak bisa ia dengar. Mereka sadar kalau Hannah membawa Book of Name yang artinya mungkin Book of Name masih ada di keluarga Tik. Tik pergi menemui ayahnya dan ia melihat ayahnya dengan Semi yang ternyata memiliki hubungan romantis. Hal ini membuat hubungan Montrose dan Tik semakin buruk. Kemudian Tik dan Leticia ingin meminjam mobil Hippolyta, namun ia menolaknya karena ia akan menggunakannya. Tik akan pergi menemui sepupu ibunya yang masih hidup, sementara Leticia akan bersama Ruby. Waktu berlalu, Tik sudah sampai ke sepupu ibunya. Ia mengingat kalau di keluarganya ada sebuah buku, namun buku itu sudah habis saat terjadi kericuhan saat orang kulit putih membantai orang kulit hitam. Di tempat lain, Leticia merasa mual dan ingin muntah, namun ia malah menemukan tata surya milik Epstein. Sementara itu, Tik sedang melihat foto keluarganya dan ia melihat ada orang yang memiliki tanda lahir yang sama sepertinya. Di saat yang sama, Leticia menelepon Tik dan memberitahunya kalau Hippolyta memiliki tata surya Epstein. Sementara itu, Hippolyta sudah sampai ke sebuah tempat observasi bintang. Ia memasukkan kunci yang ia temukan dan mengaktifkan mesin itu. Namun karena mendengar suara keras membuat dua polisi menemukannya. Namun di saat yang sama, Tik datang dan menyelamatkannya, namun mesin ini tertembak pistol polisi. Di sana muncul portal yang terus berubah dan Tik melempar satu polisi ke sana, sementara polisi lainnya Hippolyta tembak. Namun saat lengah, Hippolyta dan Tik tersedot portal itu. Hippolyta sampai di sebuah tempat aneh di mana ia bisa menjadi siapapun. Cerita ini cukup panjang, jadi Mimin bakal skip perjalanan Hippolyta di portal ini karena tidak terlalu penting. Sementara itu, Tik sudah berhasil keluar dari portal dan ia memegang sebuah buku. Portal itu menghilang dan buku yang Tik pegang berjudul Lovecraft Country. Ada suara mobil polisi sehingga Tik harus segera pergi, sementara komik buatan tertinggal di dekat mayat polisi. Waktu berlalu, saat ini Di sedang sedih karena selain ayahnya meninggal, ibunya juga menghilang. Tentu Di tidak tahu kalau ibunya terjebak di sebuah portal. Beberapa polisi mencarinya dan menginterogasinya tentang ibunya, namun ia tidak tahu apapun. Polisi membacakan sebuah mantra dan membuat Di pusing dengan sebuah lendir di dahinya. Tak lama kemudian, polisi ini meninggalkannya. Di tempat lain, Tik menemui Christina. Tik menunjukkan kunci yang Christina inginkan untuk menjalankan mesin waktu Epstein. Tik menukarkan kunci itu dengan informasi sebuah mantra yang bisa memberikan perlindungan. Kemudian Tik pulang, namun ia bertemu dengan Jia yang sudah berbicara dengan Leticia. Sementara itu, Di sedang berada di stasiun dan ia melihat dua anak kembar yang bergerak dengan aneh dan juga mengerikan. Namun yang bisa melihatnya hanyalah dirinya. Di tempat lain, Jia menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Jia kesini untuk mengingatkan kalau keselamatan Tik dalam bahaya, namun ia tidak tahu kapan Tik akan mati. Namun Tik tidak menyambut Jia dengan ramah dan bahkan Tik mengusirnya. Di malam hari, Tik menemui ayahnya. Ia memberitahu Montrose kalau Leticia hamil, padahal Leticia belum memberitahunya. Tik tahu karena saat ia masuk ke portal, ia pergi ke masa depan di mana anaknya yang bernama George membuat buku berjudul Lovecraft Country.
Sementara itu, Leticia sedang berada di gereja dan berdoa untuk keselamatan keluarganya. Di sana ia bertemu dengan Christina. Di sana Leticia memberi Christina foto lembaran Book of Name dengan syarat ia akan membuat tik kebal. Namun Christina menolaknya, namun ia bisa membuat Leticia kebal dan Leticia setuju. Di tempat lain, Dee masih dikejar dua kembar menakutkan dan yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri dan mengikuti mobil polisi. Dee menemukan polisi untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Polisi memberi Dee mantra agar ia tidak memberitahu siapapun tentang pembicaraan mereka. Polisi ini bisa membatalkan kutukan ini asal Dee memberinya kunci Epstein, namun Dee menolaknya. Di tempat lain, Tik dan ayahnya sedang mencoba mantra perlindungan yang baru Christina berikan. Tik sudah mengikuti semua arahan Christina, namun tidak ada apapun yang terjadi. Sementara itu, Ruby menemui Leticia di ruang bawah tanah. Ruby berkata kalau ia sudah tahu tentang sihir dari Christina. Leticia mengingatkan Ruby untuk tidak mempercayai Christina. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menggeledah rumah ini untuk mencari kunci Epstein. Namun kepala polisi tidak bisa masuk sehingga mereka membatalkan penggeledahan ini. Namun mereka menembaki rumah ini dengan brutal dari luar. Di tempat lain, Dee yang muak melarikan diri memilih menghadapi kutukannya. Di saat yang sama, Montrose melihat Dee yang sedang melawan, namun tanpa ia sadari yang Montrose lakukan adalah membiarkan si kembar menangkapnya. Sementara itu, Tik melihat polisi yang menembaki rumah Leticia. Kini polisi mengarah bidikannya pada Tik. Saat polisi akan menembaknya, seekor monster berwarna hitam muncul dan membunuh semua polisi yang ada di sana. Tik ketakutan, namun ia sadar kalau monster ini adalah bentuk dari manta perlindungan yang diberikan Christina. Keesokan harinya, Dee tak sadarkan diri sementara tangan kirinya membusuk. Bingung harus berbuat apa, mereka memanggil Christina untuk menyelamatkan Dee. Christina tidak bisa menyelamatkan Dee tanpa Book of Names dan hanya orang yang mengutuknya yang bisa mengangkat kutukan ini. Namun Christina bisa melakukan pembangkitan dan mereset kehidupan Dee, namun Dee harus meninggal terlebih dahulu. Dan syarat agar ia mau melakukan ritual ini adalah Tik harus bersedia menumbalkan dirinya untuk menjadi tumbal ritual Christina agar ia bisa menjadi abadi. Tik menyetujuinya dan Christina ingin mereka menggambar simbol di sekitar rumah dan untuk syarat lainnya diperlukan darah dari kerabat terdekat Dee. Di tempat lain, kepala polisi sedang menderita karena mantra nekromansinya gagal berfungsi padahal mereka tidak pernah gagal. Di saat yang sama, Christina datang dan menunjukkan kalau ia menyimpan artefak di sini yang membuat mantra kepala polisi tidak berfungsi. Dan dengan begitu, polisi dengan 9 nyawa telah kehabisan nyawanya. Sementara itu, Montrose memberitahu Tik kalau ada kemungkinan kalau Tik adalah anak George yang artinya ia adalah kakak Dee. Mendengar ini Tik menjadi emosional dan bingung harus berbuat apa. Namun di saat yang sama, Hippolyta kembali. Dengan menggunakan darah Hippolyta, Christina memulai ritual untuk menyelamatkan Dee yang sekarang sudah berubah seperti kutukannya. Belatung keluar dari tangan busuknya dan tak lama kemudian ia kembali normal namun masih belum sadar. Mereka membutuhkan Book of Names untuk menyelamatkan Dee seutuhnya, namun buku itu telah hangus terbakar. Hippolyta memiliki ide untuk mengambil buku itu menggunakan mesin waktu Epstein yang sudah ia mengerti cara kerjanya. Mesin waktu itu rusak namun ia bisa memperbaikinya dan ia juga sudah memiliki kunci lain untuk menjalankannya. Waktu berlalu, mereka sudah sampai di observatorium. Hippolyta selesai memperbaiki mesin waktu, namun Hippolyta tidak bisa ikut untuk menahan mesin ini. Portal terbuka dan mereka memasuki portal yang membawa ke masa kecil Montrose sebelum kericuhan terjadi. Mereka mengganti pakaian dan pergi mencari rumah masa kecil Ibu Tik. Mereka sampai dan mereka bisa melihat rumah Montrose dan istrinya yang ternyata bertetangga. Di sana mereka melihat Montrose kecil yang dipukuli ayahnya di depan orang-orang. Namun Ibu Tik yang bernama Dora menyelamatkannya. Montrose melarikan diri, kemudian George dan Dora mencari Montrose, namun Montrose dewasa malah menghilang. Leticia dan Tik berpencar untuk mencari Montrose dan Book of Name. Leticia melarikan diri ke rumah Dora untuk berlindung sementara orang kulit putih sudah menyerang.
Di tempat lain, Tick menemukan Montrose di taman tempat Montrose kecil diserang orang kulit putih dan diselamatkan. Ia ingin menyelamatkan teman masa kecilnya yang mati dalam beberapa menit, namun Tick melarangnya karena hal ini bisa merubah masa depan. Sementara itu, Leticia sedang mencari Book of Names, namun Ibu Dora merasa ada yang aneh dengan Leticia. Leticia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan ia sangat membutuhkan Book of Names. Leticia bisa membuktikannya dan ia tahu semua keturunan Tick memiliki tanda lahir. Orang kulit putih mulai membakar rumah dan Ibu Dora menunjukkan Book of Names yang Leticia cari dan memberikannya. Di tempat lain, orang kulit putih mengepung Montrose kecil dan temannya dan membunuh teman Montrose. Namun George dan Dora datang dan membantunya. Namun mereka kalah jumlah, namun satu orang yang tadi kenal akan datang dengan bat baseball untuk menyelamatkan mereka. Namun ada hal yang aneh karena orang asing itu tak kunjung datang. Tick melihat bat baseball dan ia sadar kalau orang asing itu adalah dirinya. Tick ikut bertarung dan ia melawan beberapa orang kulit putih sekaligus. Ia beruntung karena orang kulit putih ini cuma memiliki satu pistol. Kemudian mereka kembali ke portal dan Tick pergi terlebih dahulu. Hippolyta sangat menderita untuk membuat portal ini terbuka, namun ia menahannya bahkan hingga membuat rambutnya berubah menjadi biru. Sehingga Montrose dan Leticia berhasil kembali. Keesokan harinya, mereka sudah kembali dan kutukan sudah kembali. Tick membaca mantra, namun buku itu terbuka menunjukkan tanda lahir yang dimiliki Tick. Namun tak lama kemudian, Tick dan Leticia tak sadarkan diri. Tick melihat Hannah yang berkata kalau jawabannya berada di darahnya. Tanda lahir dari keturunan Hannah akan membuat keturunannya tidak bisa ditemukan oleh penyihir. Sementara Leticia bertemu dengan nenek Tick. Ia menjelaskan kalau Hannah berpikir kalau sihir ini adalah kutukan, padahal ini adalah anugerah. Kemudian mereka mencari mantra untuk menyelamatkan Dee dan tak lama kemudian Tick dan ibunya bergabung. Mereka berempat melakukan ritual bersama dan mereka berhasil melepaskan kutukan Dee yang membuatnya kembali tersadar dan juga Tick dan Leticia. Namun walau begitu, tangan Dee masih kering. Kemudian Tick dan Leticia pergi ke ruang bawah tanah rumah mereka untuk bisa sampai di ruang bawah tanah di bawah museum. Di sana mereka melakukan ritual untuk memanggil Titus Braithwaite. Sihir mereka berhasil dan Titus muncul. Namun selain itu, Hannah juga muncul dan mereka mencoba menyerang Titus, namun ia menghilang. Titus muncul di depan Christina dan membuatnya kecelakaan, namun ia kebal. Titus memberitahu kalau Tick memiliki Book of Names, namun Tick mengembalikan Titus. Namun kini Dora dan ibunya juga muncul dan membacakan mantra. Tick menyerang Titus untuk mencongkel kulit dadanya, kemudian Titus dan yang lainnya menghilang dan tinggal Leticia dan Tick di sana. Kini yang mereka butuhkan adalah bagian dari tubuh Christina. Tak lama kemudian Christina muncul dan ia meminta Book of Names dan ia bersumpah kalau ia tidak akan menyentuh keluarga Tick lagi. Ia akan mencari cara untuk menggapai tujuannya tanpa harus mengorbankan Tick. Ini adalah apa yang Tick inginkan, namun Tick memilih menolaknya. Sebelum pergi, Christina mencabut mantra kekebalan dari Leticia dan kini ia bisa disakiti. Tak lama kemudian, Tick menemui Jiah di sebuah restoran. Tick meminta maaf tentang bagaimana perlakuannya pada Jiah sebelumnya. Jiah datang ke Amerika untuk menyelamatkan Tick dan kini Tick meminta bantuannya. Keesokan harinya, Leticia mengunjungi makam ibunya dan di sana ia bertemu dengan Ruby. Leticia menunjukkan Book of Names pada Ruby dan ia berencana menggunakannya untuk melawan Christina, namun mereka membutuhkan bagian tubuh Christina. Satu-satunya orang yang paling dekat dengan Christina adalah Ruby. Awalnya Ruby menolaknya karena ia merasa lebih dekat pada Christina daripada Leticia, namun ia merubah pikirannya. Sementara itu, Hippolyta ingin menenangkan Dee yang masih sedih karena tangannya kering. Namun Hippolyta bersumpah kalau ia bisa mengembalikan tangannya. Di tempat lain, Ruby menemui Christina. Christina sedang membuat mantra. Ia menjelaskan untuk membuat sihir diperlukan 3 hal, yaitu tujuan, lokasi, dan tubuh yang diikat dengan mantra. Saat membuat ramuan William, Christina menggunakan rambut dan kukunya yang disimpan di sebuah botol. Keesokan harinya, Tick dan keluarganya termasuk Jiah sudah bersiap pergi. Di saat yang sama, Ruby menemui mereka dan memberikan sebuah botol berisi bagian tubuh Christina. Waktu berlalu, mereka sudah berada di Ardham. Montrose membuat lambang dalam skala besar dan Tick harus memakan daging Titus dan darah Christina.
Kemudian ia pergi ke reruntuhan rumah Samuel sendirian dan di sana muncul warga desa yang sudah menunggunya. Sementara itu, yang lainnya sedang membuat mantra di sekitar tempat ini. Leticia sedang bersama Ruby, namun ternyata Ruby adalah Christina. Mereka berkelahi dan Christina berhasil melempar Leticia dari atas menara. Di tempat lain, Gia, Montrose, dan Hippolyta berada di jembatan dan mereka dikepung warga desa yang sudah menunggu mereka. Sementara itu, Tick sudah diikat di sebuah benda dan Christina juga sudah kembali ke tubuh aslinya. Gia dan yang lainnya dibawa ke tempat ini untuk melihat ritual ini. Di tempat lain, Dee yang menunggu sendirian di mobil diserang monster, namun monster yang sama panggilan Tick menyelamatkannya. Sementara itu, Christina memulai ritualnya dengan meminum darah Tick. Ia bisa menyedot arwah dari Tick, namun entah kenapa sihir kebal Leticia aktif kembali dan ia kembali hidup. Leticia pergi melihat ritual ini, kemudian ia menyerang Christina dengan menusuknya, namun lukanya kembali sembuh. Sebuah asap hitam muncul dari tubuh Tick ke arah bulan. Leticia terus membaca mantra untuk menyerang Christina, namun ia gagal karena darah yang Tick minum bukanlah darah Christina. Sementara agar mantra ini bisa aktif, tubuh Christina, Titus, dan Tick harus bersatu. Gia memasuki asap itu dan kekuatannya muncul dan menyerang Christina dan juga Tick. Dan dengan begitu, kini Christina terhubung dengan Tick dan mantra ini berhasil terwujud. Saat terbangun, Christina berada di antara puing-puing bangunan. Leticia sudah melakukan sihir yang membuat semua orang kulit putih tidak bisa menggunakan lagi sihir. Namun kematian Tick tidak bisa terhindarkan dan sesuai ramalan Gia, Tick meninggal di ritual ini. Saat tidak ada siapa-siapa, Dee dan monsternya mendekati Christina yang meminta pertolongan. Kini Dee memiliki tangan yang terbuat dari robot. Kemudian ia membunuh Christina dengan tangan robotnya dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series Lovecraft Country. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.